Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bertemu kembali dengan saya, Kristi Alamanda. Kali ini topik saya adalah sehat di masa usia lanjut, yang kami tujukan untuk para lansia. Ya, kesannya di tengah masyarakat kita sekarang ini, ya, para usia lanjut itu atau para lansia, ya, itu adalah bagaikan pihak yang membebani. Bahkan banyak anak-anak ini menyingkirkan orang tuanya, ya, yang sudah usia lanjut. Mereka dianggap lemah, dianggapnya banyak penyakitnya, ya, yang harus dijauhi. Aduh Bapak Ibu, tidak begitu. Para usia lanjut ini juga punya hak untuk hidup sehat seperti kalian yang belum lansia, ya. Cuman caranya, ya, cara mereka untuk mendapat sehat itu tidak sama dengan yang lain, ya. Para anak-anak punya cara hidup untuk sehat seperti orang tuanya yang mengurusnya. Para dewasa yang belum lansia pun punya cara untuk hidup sehat sesuai dengan kemampuannya. Nah, lansia pun begitu. Lansia punya cara hidup mereka yang dapat menjaga kesehatan itu, yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1, Bapak Ibu. Lansia pertama kali haruslah bisa tidur dengan nyenyak, ya. Jangan gelisah. Kalau bisa mimpi yang indah-indah, ya. Jangan lupa itu. Waktunya cukupkan, ya. Kedua, para lansia saat melakukan kegiatan bergeraklah pelan-pelan saja, jangan terburu-buru, ya. Kalau istilah bahasa Jawanya, alon-alon waton kelakon, ya. Pelan-pelan tapi pasti jalan, ya. Berikutnya lagi, kurangilah porsi makan sehari-harinya, ya. Kurangi porsi makan, tapi jangan lupa makanlah jenis makanan yang bervariasi, ya. Misalnya makan kangkung karena senang kangkung aja tidak, ya. Di sana ada berbagai macam jenis sayuran. Makanlah sayuran yang penuh variasi, ya. Lauk pauknya juga jangan tempe aja atau daging aja, jangan, ya. Sedikit-sedikit tapi bervariasi. Lagi, selanjutnya, santaplah makanan yang hangat, ya. Jangan makanan-makanan dingin dari kulkas langsung dimakan, ya. Tapi begitu selesai makan, setelah beberapa saat diolah masih hangat kan, nah, boleh disantap. Ingat para lansia, minumlah air putih sesering mungkin, ya. Ini para lansia suka malas, suka lupa karena nggak merasa haus, dia tidak minum, ya. Nah, bagi anggota keluarganya, ingatkanlah orang tua kalian yang masih lansia untuk sering-sering minum air putih, jangan dibiarkan lupa. Ini satu lagi
yang sudah tidak sama lagi dengan yang bukan lansia. Bagi para lansia, kurangilah garam di makanannya, ya. Garam ini berbahaya, ini pemantik penyakit, ya. Ingat itu, kurangi garam. Lalu menyantap menu makan malamnya, ya, dilakukan lebih awal waktunya, ya. Jangan jam 10, jam 12 makan banyak-banyak seperti waktu masih muda, ya. Ada mereka makan, ada siapa yang kepengen ada mie tok-tok panggil, ya, jangan, nggak usah. Nah, lalu esok paginya para lansia rajinlah melakukan olahraga, ya, olahraga tapi sesuai kemampuan. Mampunya jalan, mampu lari, ya. Sering-sering melakukan olahraga. Adalah satu lagi, kalau dulu masih muda serba nggak sabaran, ya, pengennya serba cepat. Tapi sekarang setelah memasuki masa lansia, bersikaplah lebih sabar. Kendalikan emosi, ya. Sabar. Ya. Berikutnya ada lagi. Walau tidak lagi pergi ke tempat-tempat formal atau tidak kerja lagi, bukan berarti bermalas-malasan. Tetaplah bersolek atau merawat diri, ya. Tetap mandi, ya. Kalau perlu mandi air hangat, ya. Tetap sisiran, jangan diuntil-until aja, ya. Tetap sisiran, rajin-rajin sisiran, pakai bedak, ya. Yang rajin maskeran, pakai masker, ya. Atau gerembat, dirawat sendiri, ya. Jaga kebersihan badan. Selanjutnya, yang ini, ya. Tua bukan berarti terus manyun, ya. Tetaplah selalu tersenyum, ya. Dengan tersenyum, Bapak Ibu dapat membuat merasa tenang. Tersenyum untuk siapa saja, tersenyum untuk diri sendiri juga baik. Lalu selanjutnya, dengan menyadari kekuatan yang sudah terbatas, sudah nggak kayak dulu lagi, udah nggak begini lagi, ya. Sebaiknya tahu diri, lakukan hal-hal yang sesuai kemampuan diri. Nggak usah, ya, nggak usah yang kelihatan nampak heboh, nggak, ya. Tahu diri saja, tahu diri, ya. Bapak Ibu sekalian, meski tahu berapa usia dan tahu jumlah usia kita sudah lanjut, tetapi nggak usah jadi pikiran, ya. Nggak usah diingat-ingat tentang usia. Yang penting udah tahu, ya. Tapi nggak usah jadi pikiran, aduh ini udah tua, begini begitu, tidak usah, ya. Lalu yang nggak kalah pentingnya adalah bergaullah dengan orang-orang yang berpikiran baik, berpositif thinking, Bapak Ibu, ya. Ada juga orang yang nampaknya positif thinking, tapi dia niatnya tidak baik. Udah, nggak usah ikut-ikut, nggak usah repot dengan mereka yang punya strategi taktik dalam bergaul. Wajar-wajar saja, ya. Mereka yang nggak mau positive thinking, kita cari teman yang positive thinking, atau kita yang memberikan pengaruh menjadi berpikir yang baik. Lagi yang nggak kalah serunya, selalu tetap bersikap romantis, ya.
Artinya romantis ini memberikan rasa damai dan perasaan nyaman, ya, membuat mereka selalu bahagia, ya. Lakukanlah sesering mungkin hal-hal yang menjadi hobi Bapak Ibu sekalian. Saya punya teman hobinya bertanam. Bertanam itu menanam halamannya kecil, tapi dia menanam kuping gajah lah, ya, menanam aglonema, menanam anggrek, ya. Gara-gara dia sudah pensiun dan masuki usia lanjut, rumahnya jadi teduh, rajin setiap hari nyiram bunga. Keren ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya hobi, lakukan hobi, tidak harus bertanam. Apa yang menarik bagi Bapak Ibu, lakukanlah. Lalu kita tahu diri, nggak usah cari popularitas. Lakukan setiap hal secara normal saja, ya. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu, mentang-mentang sudah lansia memang terus di rumah saja. Tidak. Kalau masih bisa berpiknik, berpikniklah. Tapi karena masa wabah ini kita masih harus menjalani protokol kesehatan, ya, kita bersabar dulu ya. Kita nih para lansia rentan, ya. Satu lagi nih, janganlah mencampuri urusan orang jika tidak meminta nasihat atau saran. Jangan sekalipun, jangan mencampuri urusan orang, tidak memberi komentar dan tidak menasehati. Ini nih para lansia suka sok nasihat, gak usah, ya, lihat saja, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, bersikaplah legowo dalam setiap masalah. Artinya apa? Berbesar hati, jangan mudah berkecil hati, berbesar hatilah Bapak Ibu dalam setiap menghadapi persoalan atau masalah, ya. Selanjutnya, apapun keadaan hidup, nikmatilah sebagai anugerah, ya. Jangan mengeluh, nggak ada manfaatnya mengeluh. Dan selalu bersikap bersyukur, ya. Bersyukur itu bisa dilakukan dengan berbagai hal, ya. Yang Bapak Ibu sekalian jangan kaku, ya, jangan kaku. Kalau ada yang ngajak bercanda, ya. Kalau ada yang mau bergurau, ya, dengan tidak melupakan batasan-batasan sopan santun. Ya, orang tua juga harus sopan, punya etika, ya. Dan Bapak Ibu jangan suka baper. Kalau ada yang goda, dipikirin, gak usah. Jangan baper. Kalau ada yang ledekin, ya nggak usah dibawa ke hati, ya. Nggak ada untungnya. Terutama sekali Bapak Ibu sekalian mau punya kesediaan untuk memaafkan bagi orang-orang yang bersalah kepada kita. Maafkan. Tidak mudah memaafkan, tetapi usia kita sudah berbeda. Kita udah di posisi yang paling tinggi, posisi usia lanjut, ya. Karena itu maafkanlah. Mereka yang bersalah kepada kita, maafkanlah, ya. Tapi di satu sisi lain, kita juga jangan lupa untuk mau minta maaf, ya. Ada hal lain lagi, jangan pernah merasa iri kepada yang lain, dan Bapak Ibu jangan bersikap sombong.
para lansia itu banyak yang ya karena masa kerjanya panjang, penghasilannya pun banyak ya, dengan kepemilikannya, propertinya, mereka lupa, mereka kadang sombong. Jangan sombong. Itu merugikan Bapak Ibu sendiri, karena Bapak Ibu sudah tidak masanya lagi ya. Berikutnya, jagalah hati untuk selalu tetap senang. Kalau semua tadi perilaku tadi ya Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu akan merasa senang. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu rajinlah beribadah, teruslah berdoa agar apa? Kita bisa dekat dengan Sang Pencipta. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Selamat menikmati dalam perjalanan menjalani masa usia lanjut ya. Kita bisa dalam kondisi sehat sebelum tertidur pada tidur yang abadi. Terima kasih Bapak Ibu.